Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, guru yang hebat. Salam bahagia dan sejahtera. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk mempresentasikan tentang dosa besar di dalam pendidikan. 3 dosa besar di dalam pendidikan: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang perundungan di satuan pendidikan. Selamat mengikuti. Baiklah teman-teman, kita akan mulai dari pengertian perundungan. Apa perundungan? Yang dimaksud dengan perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara baik fisik, psikis, seksual dalam jaringan, daring, atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Yang tentunya ini akan berakibat ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, luka fisik permanen, atau kematian. Teman-teman guru hebat, perundungan atau dikenal dengan istilah bully ini memiliki beberapa indikator. 1. Dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang atau kelompok lain. 2. Dilakukan terus-menerus dan berpotensi untuk berulang. Dan 3. Adanya ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku. Ada 5 jenis perundungan. 1. Perundungan fisik, di mana ini mengenai fisik, mungkin ditendang atau dipukul. 2. Perundungan verbal dengan mengejek bentuk tubuh misalnya. 3. Perundungan sosial atau relasional. 4. Perundungan secara daring seperti misalnya di grup WA atau di jalur pribadi. Kemudian yang kelima adalah ejekan dan perpeloncoan yang biasa menjadi budaya untuk siswa-siswa baru di satuan pendidikan tertentu. Ini juga termasuk jenis perundungan. Siapa saja yang terlibat di dalam sebuah perundungan? Pihak yang terlibat di dalam perundungan adalah korban yang dikenai perundungan, kemudian pelaku, dan yang ketiga adalah bystander. Yang dimaksud dengan bystander adalah orang sekelilingnya. Sebuah perundungan ketika disikapi oleh bystander dengan keadaan mendiamkan atau mentertawakan, itu akan memperburuk korban, karena korban merasa kalau pelaku perundungan itu disetujui oleh lingkungannya. Jika mereka ikut mentertawakan atau mendiamkan pelaku yang melakukan perundungan tersebut. Nah, jika terjadi perundungan di satuan pendidikan, apa respon terhadap perundungan yang bisa kita lakukan sebagai aktor di satuan pendidikan tersebut? 1. Mendengarkan dan merespon dengan empati laporan dari korban yang dikenai perundungan. Jangan justru menyalahkan korban atau mencap korban sebagai anak yang suka mengadu. Kemudian memberi dukungan kepada korban dan memberikan kekuatan kepada korban bahwa dia aman dengan laporannya, atau dengan istilah dirahasiakan pribadinya sebagai pelapor. Yang ketiga, mencatat kronologi cerita korban. Jika korban mengadukan perundungan yang dia alami, kita sebagai guru atau sebagai aktor di satuan pendidikan baiknya mencatat kronologi cerita korban, kejadiannya di mana, waktunya kapan, dan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku. Untuk kemudian dianalisis masalahnya. Jangan kita mendiamkan permasalahan sekecil apapun yang disebut dengan perundungan. Dan jangan kita
mencap bahwa anak yang melaporkan, baik sebagai korban ataupun sebagai bystander, adalah anak-anak yang cengeng dan bersifat mengadu. Justru kita harus responsif agar perundungan tidak semakin melebar dan tidak sebagai budaya. Jangan sampai sebuah perundungan dianalogikan sebagai sebuah candaan yang nantinya akan menjadi budaya di satuan pendidikan tersebut. Untuk selanjutnya, kita perlu mengenal daripada pelaku perundungan. Di antaranya, pelaku perundungan itu memiliki ciri: satu, dia agresif; kedua, impulsif, artinya dia sering membuat keonaran; ketiga, dia berkuasa dalam berkelompok, misalnya kuasa kakak senior terhadap adik seniornya atau di dalam perpeloncoan di sekolah-sekolah. Dan yang keempat, perundungan bukan hanya sekedar candaan, karena si pelaku melakukannya berulang kali, bukan spontanitas. Ada 4 hal yang melatar belakangi seseorang menjadi pelaku perundungan. 1. Keluarga. Kemungkinan di dalam keluarga ada budaya membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain, sehingga anak yang dibandingkan atau diremehkan oleh orang tuanya di dalam keluarga, dia mencari identitas dirinya, ingin diakui dirinya, dan dia melakukannya di luar rumahnya dengan melakukan perundungan kepada kawan yang lain. Yang kedua, sekolah. Mungkin di sekolah kurangnya aturan atau kebijakan di dalam penyelesaian masalah perundungan sehingga terabaikan dan menjadi budaya di sekolah. Ketiga, teman sebaya bisa menjadi latar belakang pelaku perundungan ketika si teman sebaya itu melakukan karena ingin dianggap dia populer atau diakui dalam komunitasnya, sehingga walaupun dia tidak nyaman, tetapi dia melakukan perundungan untuk mencari popularitas. Dan yang keempat adalah pengaruh sosial media seperti televisi atau YouTube atau program-program lain yang mengidentifikasi kalau pelaku bisa melihat perilaku laki-laki seperti apa, jantannya seorang laki-laki seperti apa, kemudian perilaku perempuan seperti apa. Nah, ketika dia menemukan hal yang lain, misalnya seorang laki-laki yang belajar menari lemah gemulai, maka dia menjadikan hal itu sebagai bahan perundungan kepada teman yang ditemuinya di sekolah. Ibu bapak guru hebat, dampak perundungan bukan hanya terjadi pada korban, tetapi juga berdampak bagi pelaku. Ada 3 dampak bagi pelaku dari perundungannya. 1. Dampak sosial, di mana pelaku dijauhi oleh teman-temannya karena mereka merasa takut. Kedua, dampak fisik, terjadi jika si pelaku melakukan perundungan tanpa disengaja, dia melakukan pemukulan atau menggebrak meja, kemungkinan tangannya kena suatu hal yang tidak terduga menjadi terluka. Ketiga, dampak emosional, ketika pelaku perundungan tidak bisa menguasai emosinya, ketika korban tidak memenuhi keinginannya, mungkin dia bisa menjadi marah besar. Dan selain korban perundungan juga ada bagian sekitar atau lingkungan sekitar yang terdampak karena emosi dari si pelaku perundungan tersebut. Apakah pendidik bisa menjadi seorang perundung atau pelaku perundungan? Ya, seorang pendidik bisa menjadi perundung karena dia memiliki kekuasaan. Kekuasaan seorang guru ketika 1. Memberi hukuman yang tidak relevan, seperti menyuruh anak berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR,
atau yang dikenal dengan istilah strap itu adalah termasuk perundungan. Kedua, memberi sebutan kepada siswa dengan ciri fisik atau kebiasaan siswa yang membuat siswa tidak nyaman, seperti menyebutkan si gendut, si hitam, atau si pendek, atau juga menyebutkan kepada anak si pembangkang, atau si pemalas, atau si kebiasaan si tukang tidak membuat PR. Itu adalah jenis perundungan yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya. Lalu, bagaimana sikap kita jika melihat rekan pendidik melakukan perundungan? Ketika kita melihat seorang guru memberikan nandihan yang kurang nyaman didengar, atau seorang guru memberikan hukuman yang tidak relevan, maka kewajiban kita memberikan umpan balik kepada rekan kita dengan cara satu, menegurnya. Kedua, jika perundungan dilakukan terus-menerus ketika sudah ditegur, maka kita berkewajiban melaporkan kepada tim pengaduan jika sudah terbentuk di sekolahnya, atau kita melaporkan kepada kepala sekolah satuan pendidikan tersebut. Ibu bapak guru hebat, demikian presentasi saya tentang dosa besar pendidikan di antara 3 dosa besar, yaitu perundungan. Semoga kita bisa saling berbagi, mengingatkan, dan saling memberikan umpan balik dari setiap aktivitas kita dengan tujuan untuk kebaikan anak didik kita. Sampai jumpa lagi, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari rekan guru yang telah menyimak presentasi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.